Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Cahyamoarti, bertemu lagi. Kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan discrete versus continue. Maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan. Setelah Anda melihat video ini, diharapkan mampu membedakan variabel discrete dengan variabel continue. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan skala pengukuran pada penelitian kuantitatif. Nah, ini saya akan tunjukkan perbedaannya. Discrete itu adalah cacah nilainya berhingga atau nilainya dapat didaftar. Nanti saya akan jelaskan. Bisa digambarkan dengan titik-titik yang berjeda. Kalau continue itu adalah cacah nilainya tidak dapat dihitung atau nilai-nilainya tidak dapat didaftar. Bisa digambarkan dengan garis lurus. Nah, perhatikan ini. Kalau discrete itu bisa digambarkan dengan titik-titik. Titik 0 misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada ruang di tengah-tengahnya misalkan antara 4 dan 5 kosong itu. Kemudian 5, 6, kosong. Nah, itulah yang dinamakan discrete. Kalau continue itu digambarkan dengan garis lurus 0, 1, 2, 3 itu lurus. Nah, saya akan perjelas lagi. Maksudnya cacah nilainya itu tidak dapat dihitung itu seperti ini. Misalkan saya ambil angka 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3 sampai 4. Di situ bisa saya tulis 3,0, 3,1, 3,2 sampai 4,0. Masih tentunya garis lurus. Kemudian misalkan 3,7 sampai 38 itu saya pecah lagi. Bisa 3,70, 3,71, 3,74. Nah, inilah yang dinamakan continue. Cacah nilainya itu tidak bisa didaftar atau tidak bisa dihitung. Ya. Jadi, misalkan contoh, nanti dari 3,71 bisa 3,711 misalkan. Atau misalkan nanti saya ambil angka 6, 6,0 bisa 6,01, bisa 6,011, 6,023, 6,02345, dan seterusnya. Maka continue itu nanti digambar dengan garis lurus. Nah, itulah perbedaan discrete dan continue. Dan ini dan seterusnya. Ya, dan seterusnya yang maksudnya tadi 3,71, 1, 3,71, 2, 3,71, 2, 3, seperti itu. Contoh, pelemparan uang logam menghasilkan angka 1 dan 2. 1 itu maksudnya angka, 2 adalah gambar. Tidak mungkin muncul angka 1,5. Ya, jadi itu contohnya. Kemudian yang kedua, pelemparan dadu menghasilkan nilai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bisa 1 tapi tidak bisa 1,2, itu tidak bisa. Itu dinamakan discrete. Contoh pengambilan dalam populasi, saya ngambil secara acak. Itu nanti saya akan melihat jenis kelaminnya. Nanti hanya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki nanti didaftar 1, dikuantifikasi dengan nilai 1, kemudian bisa juga 2. Kemudian contoh yang lain itu adalah pangkat di TNI Polri, misalkan perwira menengah, perwira tinggi. Nah, itu pangkat di TNI Polri, nanti diberikan angka kuantifikasi yang tadi saya jelaskan. Kalau untuk variabel continue, contohnya adalah masa orang. Masa orang itu kan misalkan masa saya kira-kira berapa ya? Ya, kira-kira 96 ya. Masa kamu misalkan 82,5 bisa ya. Misalkan bisa juga timbangannya lebih teliti lagi
82,57. Nah, itu contoh dari variabel kontinu. Kemudian nilai ulangan fisika. Nilai ulangan fisika itu misalkan nilainya bisa 71, bisa 72, bisa 72,3, 72,31. Nah, bisa seperti itu. Maka ini adalah variabel kontinu. Kemudian suhu tubuh, misalkan suhu tubuh saya ini misalkan ini rotok panas misalkan 39,2 Celcius, 39,23 Celcius, misalkan termometernya itu bisa lebih teliti lagi, misalkan ada termometer yang lebih teliti, misalkan 39,411. Contoh yang lain, penghasilan tiap tahun seseorang. Penghasilan tiap tahun seseorang itu maksudnya adalah bulan 1 berapa gajinya, bulan 2 berapa gajinya, bulan 3 berapa gajinya. Nah, itu contoh dari variabel kontinu. Dari variabel diskrit dan kontinu itu bisa dilihat beberapa skala. Variabel dapat disajikan dengan huruf besar X, Y, Z. Variabel itu nanti disimbolkan dengan huruf besar. Bisa X, Y, Z. Misalkan nama kamu Siti, boleh pakai S. S-nya besar ya. Nah, kenapa S-nya besar? Biar dingin. Dan huruf kapital lainnya yang tadi saya contohkan. Kemudian nilai-nilai dari variabel disajikan dengan huruf kecil. Misalkan nilai dari variabel X itu nanti hurufnya kecil, X1, X kecil 1, misalkan X2, X3 dan seterusnya. Nah, di sini variabel diskrit itu berkaitan dengan data nominal dan ordinal. Untuk variabel kontinu itu ada interval dan rasio. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Variabel skala pengukuran dengan skala pengukuran nominal itu dapat diklasifikasikan. Jadi cirinya adalah dapat diklasifikasikan. Contoh, jenis kelamin diklasifikasikan laki-laki, perempuan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, saya kira mungkin dalam gejala sosial ada ya, tapi nanti dalam penelitian itu nanti hanya ditujukan dengan angka laki-laki atau perempuan saja. Misalkan kok agak laki-laki, agak perempuan, nah, misalkan laki-laki tapi agak perempuan atau sebaliknya, nanti tetap didaftar dalam penelitian itu ya 1 atau 2, jelas gitu. Kemudian agama, agama misalkan Islam, Kristen, Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha. Nanti dalam penelitian kuantitatif itu nanti data-data itu diberikan angka, misalkan Islam 1, Kristen 2, Katolik 3, 1, 2, 3 itu tidak menunjukkan tingkatan, itu skala nominal cirinya, hanya sebatas klasifikasi ya. Jadi misalkan laki-laki, perempuan, laki-laki itu 1, perempuan itu 2 itu tidak menunjukkan lebih unggul daripada 1, itu tidak, hanya sebatas klasifikasi laki-laki dan perempuan. Contoh dalam penelitian pendidikan misalkan gaya kepemimpinan kepala sekolah, misalkan konvensional, otoriter. Nah, contohnya itu. Kemudian skala pengukuran berikutnya itu adalah ordinal. Skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal itu dapat diklasifikasikan 1. Kemudian ciri yang kedua, dapat dilakukan pengurutan pengamatan. Jadi ada urutan pengamatannya. Contoh apa? Tingkat pendidikan. Itu kan dapat dilakukan pengurutan pengamatan. Kalau SD misalnya diberikan angka 1, SMP diberikan angka 2 misalkan. Kemudian SMA diberikan angka 3. Kemudian S1, S2, S3 diberikan angka yang lebih tinggi. Angka 1 dan 2 itu beda. Ya. Itu sudah menunjukkan urutan. Angka 2 lebih tinggi dari 1. Tadi kan SMP lebih tinggi daripada 1. Contoh yang lain itu adalah golongan pada ASN,
Misalkan ada 3A, 3B, 3C, 3C, nanti diberikan angka 3 misalkan. 3B itu diberi angka 2, 3A diberikan angka 1. 3C tadi diberikan angka 3 itu lebih tinggi daripada 3A. Jadi angka dalam skala pengukuran ordinal itu sudah menunjukkan pengurutan pengamatan atau tingkatan. Berikutnya adalah skala interval. Skala pengukuran interval. Cirinya ada 3 tambah. Dapat diklasifikasikan, dapat dilakukan pengurutan pengamatan. Yang ketiga ini diukur menggunakan instrumen pengukuran atau alat ukur. Contoh misalkan kalau Anda ingin mengetahui IQ seseorang, maka Anda harus mempunyai alat ukurnya, yaitu tes IQ. Ya, Anda pengen mengukur motivasi, Anda harus punya instrumen motivasi. Ya, jadi itu interval. Kalau rasio itu ada 4 ciri. Cirinya adalah dapat diklasifikasikan, dapat dilakukan pengurutan pengamatan, kemudian diukur menggunakan instrumen, kemudian dapat dilakukan perbandingan. Nah, ini saya akan menjelaskan perbedaan antara skala pengukuran interval dan rasio. Contohnya itu massa seseorang, panjang benda, dan lain sebagainya. Biasanya skala pengukuran rasio ini ditemukan pada ilmu-ilmu, contohnya ilmu fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Ini biasanya ditemukan di situ. Akan tetapi kalau interval ini banyak ditemui di ilmu-ilmu sosial, contohnya IQ, tadi mengukur IQ, kemudian motivasi siswa, kemudian nilai ulangan, misalkan nilai UTS mata kuliah statistika pendidikan misalkan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di nomor 4 ini. Perbedaannya adalah dapat dilakukan perbandingan pengukuran dan ada nol mutlaknya. Jadi contohnya gini, saya akan yang perbandingan dulu, perbandingan pengukuran. Contoh, misalkan si A mendapatkan nilai 80, kemudian si B, misalkan ini ulangan atau UAS statistika misalkan, si A ini dapat 80, si B ini mendapatkan nilai 40. Ini skala interval itu tidak bisa bahwa si A itu pinternya atau kepintarannya itu 2 kali lipat si B, itu tidak bisa. Ya. Akan tetapi kalau di skala pengukuran rasio, misalkan massa saya adalah 90 dan massa Anda yang mendengarkan video ini misalkan 45, artinya massa saya ini 2 kali lipatnya Anda. Jadi perbedaan interval dan rasio itu seperti itu. Satu lagi, ada nol mutlak. Ya, contoh misalkan di ruangan ini saya pengen mengukur jumlah atau massa oksigen di ruangan ini. Ya, mungkin nggak oksigen itu tidak ada di sini, misalkan paspor ya. Itu mungkin artinya massa oksigen ini nol, benar-benar nol, tidak ada. Nol itu artinya tidak ada. Akan tetapi kalau di skala interval ini, contoh misalkan ada anak ketika UAS mata kuliah statistika, dia sudah mengusahakan tapi nilainya nol. Ya, nilainya nol. Di situ tidak bisa diartikan bahwa dia tidak paham apa-apa. Ya. Mungkin dia tidak mungkin karena sakit mungkin. Jadi kalau skala interval itu tidak memiliki nol mutlak. Akan tetapi kalau skala pengukuran rasio itu memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu artinya tidak ada, seperti yang tadi contohkan. Pentingnya memahami skala pengukuran. Jadi kenapa penting memahami skala pengukuran? Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti uji statistikanya. Jadi Anda perlu memahami itu.
ya. Jadi kalau nominal, skala pengukuran nominal itu nanti hanya nanti bisa modus, frekuensi, atau koefisien kontingensi. Kalau skala pengukurannya ordinal itu nanti bisa median, persentil, Spearman, Kendall-Tau, ya ini. Kemudian kalau skala pengukuran interval itu nanti ada min, standar deviasi, produk persen, korelasi ganda, kemudian rata geometri, koefisien varian. Ada yang saya lupakan, saya kembali ke slide yang sebelumnya. Saya kembali ke slide yang sebelumnya, ini yang penting. Jadi kalau skala pengukuran nominal itu tidak bisa dikonversi ke atasnya, ordinal, interval, rasio. Atau ordinal itu tidak bisa dikonversi ke interval, interval tidak bisa dikonversi ke rasio. Tapi sebaliknya, rasio itu bisa dikonversi ke interval, interval itu bisa dikonversi ke ordinal, ordinal itu bisa dikonversi ke nominal. Jadi tadi karena beberapa ciri tadi, kalau nominal itu hanya ada satu ciri, kemudian ordinal itu ada dua ciri, tapi diulang, ya, ciri di. Nah, ini penting, ya. Jadi nanti contohnya misalkan pengen membandingkan hasil belajar motivasi, misalkan motivasi tinggi dan rendah. Anda kan mengukur motivasi, nanti nilainya misalkan misalkan nilainya ya antara 50 sampai 200. Nah, ini kan interval, skalanya interval. Tapi ini bisa dibuat menjadi nominal, dibagi dua, yang atas itu motivasi tinggi, yang bawah itu adalah motivasi rendah. Nanti dibandingkan hasil belajarnya lebih baik yang mana. Tentunya hipotesisnya adalah lebih baik yang motivasinya tinggi. Jadi itu penting untuk dipahami. Berkaitan dengan skala nominal, contoh tadi itu data nominal itu tidak bisa dirata-rata. Contohnya di populasi ini ada misalkan ada 100 orang, 60 laki-laki, 40 perempuan. Oh, rata-ratanya berapa? 60 tambah 40 bagi 2, hasilnya 50. Tidak seperti itu. Maka uji statistika dalam skala pengukuran nominal itu hanya modus. Yang sering muncul apa? Laki-laki 60, ya. Kemudian frekuensi. Nah, frekuensinya berapa? 60. Kemudian kalau skala pengukuran ordinal itu nanti bisa naik lagi, median. Median itu adalah titik tengah. Ya, misalkan contoh, median itu tadi datanya itu bisa diurutkan. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan ini tingkat pendidikan tadi, tingkat pendidikan terakhir orang tua, mahasiswa misalkan. Misalkan di situ ada SD kasih 1, 2, 3, kemudian 4 itu misalkan S1, 5 itu S2, 6 itu S3 misalkan. Di situ nanti bisa dilihat titik tengahnya. Titik tengahnya apa? Oh, titik tengahnya misalkan SD. Oh, titik tengahnya misalkan SMA misalkan. Ya, jadi itu. Kalau interval itu nanti uji statistikanya itu bisa diambil rata-rata, akan tetap. Ya, jadi itu rata-rata, bisa standar deviasi, bisa nanti dianalisis korelasi produk momen. Kemudian skala pengukuran rasio itu nanti bisa rata geometri, koefisien varian. Kalau skala pengukuran rasio itu nanti bisa analisis datanya, bisa analisis data yang miliknya skala pengukuran nominal, bisa diambil modusnya, bisa diambil mediannya. Jadi kalau skala pengukurannya rasio, jadi skala pengukuran tertinggi itu adalah dari uji statistikanya itu namanya, kalau nominal dan ordinal nanti statistikanya itu non parametrik. Nanti saya akan jelaskan apa itu parametrik dan non parametrik. Kemudian kalau skala interval rasio itu bisa non parametrik dan parametrik. Mungkin itu dari saya.
tetap jaga kesehatan, dan statistik itu mudah. Saya akhiri, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.